Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Juga nikmat lain yang begitu banyak, tidak pernah, walaupun sesaat Allah berhenti kucurkan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat rizki, ilmu, waktu, harta dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hambanya yang untuk semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita dijadikan, hambanya yang senantiasa bersyukur dan diberikan kekuatan untuk selalu menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah pada junjungan kita yang mulia yang tercinta Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarganya, pada para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin, dan sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada malam yang baik ini, insya Allah di awal tahun baru ya, tahun baru Hijriah, kita memasuki awal tahun baru di 1448 Hijriah. Semoga tahun ini tidak hanya pergantian waktu semata, karena pergantian waktu adalah hal yang biasa untuk kita semua, tapi juga senantiasa kita bisa mengimplementasikan makna hijrah dalam kehidupan kita semua tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mengucapkan terima kasih pada guru saya, guru kita semua, Al Ustadz Dedi Haryadi Hidayat. Terima kasih Ustadz, syukron jazakallah parantos sumping kembali di Masjid Asyifa secara online di Kedokteran Unpad. Syukron jazakallah khair Ustadz hatur nuhun ilmunya selama ini, dan juga semoga kita semua yang mengamalkan apa yang kita dapat dari beliau, semoga menjadi aliran pahala untuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga mau coba terima kasih pada para jamaah sekalian tentunya yang istiqomah senantiasa menantikan kegiatan kita, kegiatan kajian ini. Insya Allah ini adalah sebuah kegiatan yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, kegiatan thalabul ilmi, walaupun tentunya dilaksanakan secara online. Kita hanya bertatap maya, tidak bertatap muka, namun insya Allah tidak akan mengurangi berbagai keutamaan thalabul ilmi yang Allah janjikan untuk kita semua. Tentunya tidak hanya menambah ilmu dan wawasan saja. Semoga dengan kita mengikuti kegiatan ini, Allah mudahkan untuk kita mendapatkan pemahaman dan tentunya Allah berikan kita kekuatan untuk bisa mengkonversinya menjadi semua amal soleh yang akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mengucapkan terima kasih juga pada para jamaah di Fakultas Kedokteran Unpad, jamaah Masjid Asyifa Kedokteran Unpad, jamaah Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan juga jamaah Universitas Pajajaran tentunya alhamdulillah. Dan sepertinya jamaahnya Ustadz Dedi juga banyak di sini alhamdulillah. Syukron telah hadir meramaikan memakmurkan kegiatan kajian ini, dan juga siapapun kaum muslimin wal muslimat yang Allah takdirkan memilih akses. Semoga Allah jadikan kegiatan kita yang akan memperberat timbangan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik, dengan kita niatkan lillahi taala, karena hanya amal yang diniatkan lillah ya Allah akan terima ibadah kita. Semoga ibadah kita pada malam hari ini thalabul ilmi kita niatkan lillah, dan kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tema yang dibahas pada malam hari ini, insya Allah merupakan tema lanjutan. Alhamdulillah tema yang sangat menarik, tema yang sangat relevan tentunya karena semua yang ada di sini kita semua adalah tentunya yang memiliki sebuah kegiatan, profesi, pekerjaan atau apapun baik di kantor ataupun wirausaha ataupun apapun kegiatan kita tentu relevan dengan kegiatan kajian yang kita bahas pada malam hari ini. Ada surga di kantor kita, ada surga di tempat kerja kita, ada surga di tempat kita melaksanakan rutinitas harian kita, dan kita sudah sama-sama tahu bahwa ini adalah kajian lanjutan dari pertemuan yang sudah kita lakukan dua bulan yang lalu tentunya. Dan juga bagi teman-teman jamaah sekalian yang sengaja saya cantumkan rekaman kegiatan pertemuan lalu untuk mengingat kembali ya para jamaah sekalian, sehingga kita semakin nyambung, semakin mendalam apa yang dibahas pada malam hari ini. Sedikit saja barangkali sedikit mention apa yang saya ingat waktu tadi disampaikan. Ternyata
Saya kaget dan juga apa namanya ya, sangat apa namanya ya, tersentuh barangkali begitu ya ketika Ustadz menyampaikan dengan berbagai paparan beliau bahwa ternyata waktu kita di sepanjang hidup kita itu ternyata lebih banyak di lingkungan kerja kita gitu. Bahkan dengan bahkan dengan ibadah yang Ya, kita itu Bapak laksanakan di tercium dunia ya. nyata. Ya. Hati-hati di jalan ya. Bahkan dengan aktivitas ibadah harian kita, baik itu ibadah wajib, ibadah sunnah, itu kalau dijumlahkan, kita akumulasikan itu jauh dengan waktu yang kita habiskan selama kita berada di tempat pekerjaan kita, di kantor kita. Dan ternyata kita sering miss di situ bahwa ternyata aktivitas yang kita lakukan itu adalah aktivitas dunia. Namun ternyata di balik itu ada makna dan hikmah yang luar biasa yang Ustaz berikan kepada kita. Jadi ternyata di tempat kerja itu seperti surga Firdaus begitu. Jadi bagaimana di pertemuan lalu Ustaz menyampaikan berbagai macam keterangan, referensi dari Al-Quran dan hadis bahwa begitu banyak hal yang bisa memotivasi kita sehingga apa yang menjadi pekerjaan kita, rutinitas kita menjadi sebuah amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya tidak hanya menjadi aktivitas duniawi saja, aktivitas rutinitas kita saja. Baik, langsung saja kita lanjutkan kepada kajiannya akan kita bahas malam hari ini yaitu ada surga di kantor kita, di tempat kerja kita, bagian yang kedua. Langsung saja kepada guru kita, Ustadz Dedi Haryadi Hidayat LC, waktu dan medianya kami persilakan. Mangga Ustadz. Baik, syukran Ustadz. Mohon izin untuk memulai. Silakan Ustadz. Baik. Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyatil ukhuwah, tahiyatil mahabbah fillah, tahiyah thayyibah mubarakah wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ibu dan Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus Ustaz Adri yang memandu di pertemuan uh, MT Ashifa di malam hari ini. Sehat berkah selalu Ustaz Duna. Juga hadir guru-guru kita semua Masya Allah. Dari mulai Prof. Azali, Prof. Iva, Prof. Heda, Prof. Zul ya, Prof. Oki, Masya Allah hadir semua guru-guru tercinta kita. Kita doakan mudah-mudahan para guru kita semoga senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan Insya Allah. Puji syukur hanya milik Allah. Mudah-mudahan pertemuan iman kita di malam hari ini untuk kembali menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga. Semoga Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita, bagian terindah dari ampunan dosa kita, dan bagian tersempurna dari cara Allah memantaskan kita semua untuk mendapatkan hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Wabil khusus kita sedang berada di bulan yang sangat agung yang Allah muliakan di dalam Al-Quran di At-Taubah 36 yaitu bulan Muharram, dan bulan Muharram ini tidak hanya agung sebagaimana yang Allah sampaikan di surah At-Taubah 36, tapi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut sendiri dalam hadis Muharram itu adalah syahrullah, bulannya Allah. Apapun yang dilekatkan dengan Allah memiliki keutamaan dan keistimewaan yang sangat luar biasa. Itulah alasan Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa siapapun yang membangun ketaatan di bulan-bulan mulia, wabil khusus di bulan Muharram, dia akan mendapatkan lipatan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita pun malam hari ini sadari ya, melingkar iman, bertolabul ilmi bersama para guru tercinta, jamaah semua. Semoga ini bukan menjadi amal soleh biasa, karena kita sedang mempersembahkannya di bulan yang sangat istimewa.
Semoga pahala yang kita bisa petik malam hari ini bersama-sama betul-betul istimewa dan spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadir juga Ustadz Koswara yang selalu membersamai kita ya. Teh ini juga hadir. Semoga sehat berkah selalu insya Allah. Taib. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, di pertemuan awal kita membahas ada 4 alasan. Kenapa kita harus menjadikan kerja kita seperti bermain-main di pelataran surga dan tempat kerja kita seperti sepenggal Firdaus. Ada 4 alasan yang sudah kita sampaikan di pertemuan awal, Saudari ya. Yang pertama berdasarkan surah Al-A'raf ayat 96 bahwa seorang muslim itu sumber barokah. Dimanapun dia berada, di rumah, di kantor, dan di tempat manapun, pasti menjadi sumber kebaikan, sumber ketenangan, sumber keberkahan, sumber kebahagiaan. Itu Allah sampaikan di surah Al-A'raf ayat 96. Makanya seorang mukmin itu dimanapun dia berada, maka dia seakan-akan membawa suasana seperti suasana surga. Karena apa? Karena memang dia sumber kebaikan, sumber keberkahan, sumber kebahagiaan. Itu Allah sampaikan di Al-Quran. Maka dimanapun seorang mukmin berada, maka dia membawa kesejahteraan, membawa kebahagiaan bagi sekitar ya. Seakan-akan kita menemukan surga itu. Makanya kalau kita berada dimanapun, Adrik, dan di sekitar kita tidak mendapatkan kebaikan, keberkahan, ketenangan, kebahagiaan, pasti ada masalah soal keimanan kita itu. Karena mukmin itu dimanapun dia berada pasti bisa menebar keberkahan, kebaikan, kebahagiaan bagi sesama. Yang kedua, kenapa kita harus memahami kerja itu seperti bermain-main di pelataran surga dan tempat kerja kita seperti sepenggal Firdaus. Yang kedua adalah Az-Zukhruf ayat 72. Karena Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga Allah wariskan bagi orang-orang yang bekerja. Ini kalau kita pahami sadari ya, betapa bersyukur kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anugerah bernama kerja. Karena kerja bukan sekedar kita cari nafkah dan seterusnya, tetapi kita sedang memantaskan diri untuk mendapatkan warisan terindah dari Allah bernama surga itu. Allah sampaikan demikian di dalam Al-Quran. Maka semoga yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang semakin dilayakkan, dipantaskan untuk mendapatkan surga. Dengan kerja-kerja kita untuk menebar manfaat bagi sesama. Yang ketiga, alasan kenapa kita harus menjadikan tempat kerja kita seperti sepenggal Firdaus, berdasarkan hadis lewat Imam At-Tabrani, Ustaz Adria, bahwa Rasul mengatakan, man amsakalan kana magfuron lahu min amal yadaihi kana magfuron lahu. Barang siapa yang di malam hari merasakan kelelahan akibat bekerja di siang hari, maka di malam itu Allah bersihkan semua dosa-dosanya. Ini indah sekali ketika Nabi mengatakan demikian. Segala lelah yang kita rasa di malam hari, akibat kerja-kerja kita di siang hari menebar kebaikan dan lain sebagainya, maka di malam itu Allah bersihkan semua dosa-dosa kita. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bercocok tanam, kemudian hasilnya termanfaatkan oleh makhluk-makhluk Allah, tidak hanya manusia tetapi hewan dan lain sebagainya, maka di setiap yang mendapatkan manfaat itu menjadi ampunan dosa baginya. Makanya kita lihat yang hadir di sini, insya Allah ini wajah-wajah tanpa dosa sedari. Karena sudah Allah bersihkan setiap malam karena lelah kita bekerja untuk dalam rangka ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, eh, kenapa kita harus memahami dan merasakan kerja-kerja harian kita itu seperti sedang bermain-main di pelataran surga. Karena hadis Rasulullah SAW, Innallaha yuhibbul mu'minul muhtarib. Allah sangat mencintai seorang mukmin yang bekerja dengan totalitas itu. Setiap kita bekerja, mempersembahkan semua yang kita miliki, pikiran kita, tenaga kita, perasaan kita, emosi kita, kita totalitas dalam dunia kerja kita,
Maka Nabi mengatakan, Innallaha yuhibbul mu'minul muhtarib. Allah semakin jatuh cinta kepada kita. Siapa di antara kita yang tidak mau dicintai Allah Subhanahu wa taala? Ya, coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa rasanya kita dicintai oleh yang tidak mencintai kita? Mohon maaf, kita dicintai oleh orang yang tidak kita cintai, tetap memberikan bahagia. Apalagi dicintai oleh orang yang kita cintai. Kebayang nggak Bapak Ibu? Allah yang teramat kita cintai, betul-betul mencintai kita. Itu puncak kebahagiaan seorang hamba. Dan itu ternyata bisa kita dapatkan ketika kita bekerja dengan al-muhtarib, dengan totalitas di dunia kerja masing-masing. Jangan-jangan yang hadir di sini adalah hamba-hamba terkasih Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah cintai. Dan di hadis Bukhari, kita mendapatkan informasi Bapak Ibu sekalian, kalau Allah sudah mencintai kita, ada 3 tanda di kehidupan seorang hamba itu. Dan ini disampaikan sendiri oleh Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Ketika Allah jatuh cinta kepada seorang hamba, ada 3 tanda yang bisa terlihat dari seorang hamba yang sudah dicintai oleh Allah. Ini sendiri yang Nabi katakan, hadis Bukhari. Bahkan ini hadis kursi, Sadadri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di hadis kursi ini? Kalau Allah sudah jatuh cinta, insa'alani la'u'tiyannah. Ketika dia meminta, pasti aku perkenankan. Pasti aku berikan. Ini sudah garansi yang hebat dan spesial dari Allah untuk hamba-hamba yang sudah dicintainya. Insa'alani la'u'tiyannah. Ketika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Ada kepastian dan garansi dari Allah, Bapak Ibu sekalian. Makanya mungkin Ustadz, di setiap doa-doa yang belum terkabulkan saat ini, bukan karena kita tidak lelah berdoa, tetapi karena kita belum layak dicinta. Karena kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, lain sa'alani la'u'tiyannah pakai taukid. Pasti Allah kabulkan setiap permintaannya itu. Itu Allah sampaikan di hadis qudsi riwayat Imam Bukhari. Ya, Bapak Ibu ada nggak saat ini banyak permintaan, banyak harapan, banyak doa-doa yang terpanjatkan, banyak impian yang terlangitkan, belum Allah kabulkan? Belum tentu kita tidak lelah memintanya, tetapi kita belum layak dicintai olehnya. Karena kalau Allah sudah mencintai kita, Bapak Ibu, Allah perkenankan itu. Maka semoga 1448 Hijriah ini adalah tahun-tahun terindah kita, Allah kabulkan semua doa-doa kita. Satu, layakkan kita dicintai olehnya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala dari diskusi, kalau Allah sudah mencintai kita, saat apa yang terjadi? Yang kedua, ketika dia meminta perlindunganku, la'u idannahu. Aku berikan perlindungan sebaik-baik perlindungan. Bapak Ibu, apa jadinya kehidupan seorang hamba yang sudah mendapatkan perlindungan dari Allah? Tidak mudah dikecewakan, tidak mudah dilukai, tidak mudah dimusibahi, tidak mudah disakiti dan lain seterusnya. Karena Allah melindungi dengan seindah-indah perlindungan. Itu hanya berlaku bagi hamba-hamba yang telah dicintainya. Dalam hadis Bukhari itu. Dan terakhir, tanda seseorang yang sudah Allah cintai, kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, Allah menjadi mata ketika dia melihat, menjadi kaki ketika dia melangkah, menjadi tangan ketika dia menggenggam, menjadi telinga ketika dia melihat. Itu artinya adalah seluruh aktivitasnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak mudah berbuat ketidakbaikan. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, apa fungsi mata? Fungsi mata itu bukan melihat, tapi melihat sesuatu yang Allah ridhoi. Apa fungsi telinga? Bukan sekedar mendengar, tetapi mendengar apa yang Allah ridhoi. Kalau fungsi mata sekedar melihat, fungsi telinga sekedar mendengar, gak butuh iman. Semua orang bisa, betul? Tetapi bagi orang beriman, mata bukan sekedar melihat, tetapi melihat yang Allah ridhoi. Telinga mendengar yang Allah ridhoi. Itu Ustaz, tidak mungkin terjadi kalau kita belum dicintai oleh Allah. Maka tanda kalau Allah sudah mencintai atau belum, terlihat dari aktivitas kita Ustaz.
Kalau kita masih banyak kehilapan dari mata kita, dari telinga kita, dari mulut kita, dari aktivitas kita, berarti Allah belum maksimal jatuh cinta kepada kita. Karena kalau orang sudah dicintai Allah, nggak mungkin dengan matanya dia berbuat sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Dengan mulutnya nggak mungkin dia berkata sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Bapak Ibu di sini mohon izin, kalau mendengarkan gibah, Bapak Ibu di sini biasa atau merasa tidak nyaman? Karena ada orang yang bilang istighfar, Ustaz, tapi astagfirullah terus kumaha aja nah gitu. Dia istighfar tapi penasaran gitu. Ketika telinga kita tidak nyaman ketika ada yang orang bergibah, Bapak Ibu. Betul-betul tidak nyaman di perasaan, itu tanda Allah menggerakkan telinga kita untuk tidak mudah mendengar sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Itu tanda Allah sudah mencintai kita. Tapi kalau seorang hamba belum dicintai oleh Allah, dari mata, dari telinga, dari mulut, dari pergerakan kaki dan tangan, mudah berbuat kemaksiatan kepada Allah. Kita melihat sesuatu yang tidak Allah ridho, nyaman. Mendengar sesuatu yang tidak Allah ridhoi, nyaman. Itu adalah tanda-tanda orang belum mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Nabi sampaikan di hadis utuh panjang terkait dengan tiga tanda yang bisa kita amati dari seorang hamba yang sudah Allah cintai. Dan untuk mendapatkan cinta ini, Ustadz, kata Nabi, Innallaha yuhibbul mu'minul muhtarib. Allah sangat mencintai orang-orang yang ketika bekerja dia totalitas itu. Ya, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu kerja ini cara kita untuk mendapatkan warisan bernama surga, cara kita membersihkan semua dosa, dan cara kita mendapatkan cinta yang indah dari Rob kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 4 alasan yang sudah kita sampaikan di kajian sebelumnya, Ustaz, ya, terkait dengan kenapa kita harus merasakan tempat kerja kita seperti sepanggal Firdaus, dan kerja-kerja harian kita rasakan seperti sedang bermain-main di pelataran surga. Nah, hari ini bahasan kita, Bapak Ibu sekalian, Ustadz, bagaimana kerja harian kita betul-betul memantaskan kita untuk mendapatkan warisan bernama surga, sebagaimana yang Allah sampaikan di Zuhruf ayat 72. Bagaimana kerja kita untuk mendatangkan cinta Allah yang indah kepada kita, sebagaimana yang Allah sampaikan di hadis riwayat Imam Tabrani, dan bagaimana kerja harian kita betul-betul bisa membersihkan semua kealfaan, kesalahan, dan kehilapan kita, sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam sebuah hadis. Dan ternyata, Bapak Ibu sekalian, kalau ingin kerja-kerja harian kita di tempat kerja ingin mendapatkan tiga keindahan ini, maka harus memiliki tiga syarat. Ya. Maka harus memiliki tiga syarat agar kerja kita ini, Ustadz, bukan sekedar ingin membangun kebaikan dunia kita bersama keluarga tercinta, tetapi memantaskan kita mendapatkan warisan bernama surga. Agar kerja kita memantaskan kita untuk menjadi hamba yang sangat dicintai oleh Rob kita, dan bisa memaafkan segala kesalahan, kehilapan, dan kealfaan-kealfaan kita. Ada tiga syarat, Bapak Ibu sekalian. Syarat yang pertama, kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, ini ada tiga syarat ya, terkait dengan kerja itu. Yang pertama adalah harus kita pahami kerja itu bagian totalitas kita dari pengabdian kepada Allah. Kalau bahasa kita, kerja harus betul-betul dipahami sebagai ibadah kita kepada Allah. Mari kita lihat Bapak Ibu ya, kajian para ulamanya. Nah, ya, kita langsung ke nomor, nah ini Bapak Ibu. Ya, langsung ke slide nomor 12 ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ini harus betul-betul menjadi syarat mutlak, Ustadz ya, yang harus ada dalam kerja kita, bukan sekedar kita ini mencari nafkah dan lain sebagainya, tetapi kerja harus kita pahami sebagai pengabdian total dan terindah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ibadah itu para ulama memberikan dua syarat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat pertama adalah ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Yang kedua, ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Harus niatnya ikhlas karena Allah.
dan betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaidah ibadah secara umum ya. Belum kita masukkan ke apa ke ranah atau ke konsep manajemen kita itu. Pertama ini Bapak Ibu sekalian, ya kita harus memahami dan merasakan sebagaimana yang sudah kita sampaikan di kajian sebelumnya bahwa kerja itu bagian pengabdian total kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak akan Allah terima kalau tidak memenuhi dua syarat tadi. Syarat yang pertama tadi Bapak Ibu, ikhlasun niyah lillahi taala. Betul-betul niatnya ikhlas karena Allah. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kalau kerja kita tidak ikhlas, Ustadz, artinya tidak lillah, akan cepat lelah. Kemudian kita akan banyak luhlah itu. Kenapa orang tuh kerja banyak luhlah? Karena dia lelah. Kenapa banyak lelah? Karena dia tidak lillah, tidak ikhlas karena Allah. Makanya kalau orang tidak kuat bertuhannya, tidak akan sanggup bertahannya. Ini kan ada kajian seperti itu. Saya punya dua teori Bapak Ibu. Kenapa orang yang tidak ikhlas itu cepat, mohon maaf, kenapa orang yang tidak lillah itu cepat lelah kemudian luhlah. Ya. Konsep pertama, Bapak Ibu, ini ada dua teori Bapak Ibu dari para ulama kita. Maka kalau kita ingin bertahan di sebuah ketaatan, tidak ada yang harus kita lakukan kecuali mengikhlaskan niat hanya untuk Allah. Itu bisa membuat kita bertahan dalam sebuah ketaatan. Namun ketika orang tidak kuat keikhlasannya, dia tidak akan mungkin sanggup bertahan di dalam ketaatannya. Ini menarik Ustadz. Ya. Apa hubungan antara ikhlas dengan keistiqomahan itu? Artinya, kalau orang tidak lillah, cepat lelah. Teori pertama adalah, Bapak Ibu, ini kaidah umum ya, saya sampaikan. Kullu syai'in ghairullahi nihayatun. Segala sesuatu yang kita tuju selain Allah akan menemukan titik lelah dan titik bosan. Ini kaidah umum. Seorang lagi, kullu syai'in ghairullah nihayatun. Segala sesuatu yang kita tuju selain Allah pasti akan menemukan titik lelah, titik bosan. Contoh, ada nggak orang yang berumah tangga bosan dan lelah, Bapak Ibu? Ada saya, nggak usah curhat Bapak Ibu gitu. Ada saya, nggak usah. Gitu ya. Baik. Kenapa ada orang yang berumah tangga kemudian lelah, bosan? Itu kata ulama, pasti ketika dia membangun rumah tangganya tidak menuju Allah. Karena apapun yang kita tuju selain Allah, pasti ada titik lelahnya itu. Coba Ustaz, saya tanya. Kalau kita berumah tangga ingin mendapatkan ridho Allah, ampunan dari Allah, kasih sayang Allah, rahmat dari Allah, surganya dari Allah, cinta dari Allah, kira-kira akan menemukan titik bosan tidak dalam rumah tangganya? Kalau yang kita tuju itu, eh, Pak, Ibu kenapa berumah tangga? Saya ingin mendapatkan ridho Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah, apa namanya, ampunan dari Allah. Akan ada titik lelahnya tidak? Enggak, Tidak, insya Bapak. Allah. Tapi kalau yang kita tujunya bukan karena Allah, apapun pasti akan menjebak kita ke titik bosan dan ke titik lelah. Ini dahsyatnya kaidah tadi, Bapak Ibu. Maka kelihatan seseorang yang niatnya bukan menuju Allah dalam kehidupan apapun dan aktivitas apapun, pasti ada titik lelahnya. Ada nggak orang yang bekerja lelah, Saudari? Bosan? Pasti ketika dia bekerjanya tidak menuju Allah. Mungkin ada motivasi-motivasi lain selain Allah ketika bekerja. Pasti akan membawa dia ke titik bosan, ke titik lelah. Tapi ketika dia bekerja ingin mendapatkan tadi cinta Allah, ya, warisan dari Allah bernama surga, ampunan dari Allah. Semakin lama dia bekerja bukan semakin bosan tetapi semakin asyik Bapak Ibu. Ini kaidah umum, terapkan di mana-mana. Kullu syai'in ghairullah nihayah. Apapun yang kita tuju dalam hidup ini selain Allah pasti menemukan titik bosan, titik lelah, titik capek. Ada di antara Bapak dan Ibu yang sudah lelah sudah bosan hidup?
Ustadz abi tos bosan hayang uih gitu. Gitu ya. Kalau ada pasti hidupnya itu tujuannya bukan menuju Allah itu. Mungkin ada banyak yang dia kejar itu selain Allah. Ini tidak bisa diprank Bapak Ibu. Ternyata niat betul-betul akan berdampak kepada segala hal. Ketika niatnya bukan Allah, menjebak kita dalam kelelahan, kebosanan, capek. Ini yang pertama Ustaz. Kenapa orang yang tidak lillah cepat lelah, kemudian dia banyak luh lah. Ya, gitu. Yang kedua, ini teorinya. Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu tidak akan mendapatkan apa yang tidak dia niatkan. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tidak akan pernah mendapatkan apa yang tidak dia niatkan. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, pertolongan dari siapa? Dari Allah. Kekuatan dari Allah. Kemudahan dari Allah. Bantuan dari Allah. Kelancaran dari Allah. Semua tidak akan kita dapatkan kalau niat aktivitas kita bukan karena Allah. Kira-kira ketika bekerja butuh nggak pertolongan dari Allah? Kemudahan dari Allah? Kelancaran, kekuatan. Semua tidak akan kita dapatkan kalau niat ketika bekerjanya bukan menuju Allah. Kan banyak apa kerja banyak masalah, banyak persoalan, Ustaz ya banyak yang sulit, deadline tidak apa tidak beres-beres gitu ya. Kenapa sih begitu banyak hal yang menyulitkan, tidak ada kelancaran? Karena niat dari awal Ibu dan Bapak sekalian. Kita butuh pertolongan dari Allah, termasuk di dunia kerja, butuh kekuatan dari Allah, butuh pertolongan dari Allah, butuh kemudahan dari Allah. Semua tidak akan kita dapatkan kalau niatnya bukan Allah. Karena Nabi mengatakan wa inna malikul imri'in mana wa orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Artinya sesuatu yang tidak kita niatkan tidak akan kita dapatkan. Ibu, kenapa sering tahajud? Ustadz supaya glowing. Kira-kira jadi pahala tidak Ustadz? Ayo. Tidak, karena ketika dia tahajud, ya, niatnya bukan cari pahala, tapi cari glowing. Kan gitu ya. Pak, kenapa sering saum Daud? Ustadz, iya, ameh kolesterol turun, jadi gitu ya. Ameh kolesterol turun. Itu aja yang didapatkan, tetapi pahalanya tidak. Karena Nabi mengatakan wa inna malikul imri'in mana wa orang tidak akan mendapatkan apa yang tidak dia niatkan. Makanya kenapa ada orang yang berumah tangga bosan? Kenapa ada pekerja lelah? Kenapa ya, ada yang hidup capek Ustadz Koswara? Ustadz ada Pak Mulyana juga hadir. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Sehat selalu Pak Mulyana ya, Alhamdulillah. Amin, amin, Ustaz. Terima kasih. Dan sami-sami. Karena itu tadi, niat yang kita bangunnya bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, Ibu dan Bapak, ketika kerja itu ingin mendapatkan warisan bernama surga, ampunan dari Allah, kah cinta dari Allah, maka yang pertama pastikan bahwa ketika kita bekerja, ini bagian pengabdian total kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sadari Allah mengatakan di surat Az-Zukhruf ayat berapa? Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu tidak menciptakan kita kecuali untuk ibadah, ya kan? Kata Syekh Ratib An-Nablusi, tidak ada alasan Allah menghadirkan kita di semesta ini kecuali hanya untuk ibadah. Maka pastikan dua hal kata beliau. Karena alasan Allah menciptakan kita di semesta ini untuk ibadah, pastikan dua hal. Yang pertama, pastikan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah. Dan yang kedua, pastikan semua yang kita miliki, kerjaan kita, pasangan kita, anak-anak kita, pastikan semuanya adalah pemudah ibadah kita kepada Allah. Gitu. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, rezeki yang Allah rezeki yang Allah berikan kepada kita ini, Bapak Ibu sekalian, anugerah atau musibah? Anugerah atau musibah? Anugerah Itu Ustaz. kan
adalah ujian, Ustaz. Ujian. Ujian dulu, Ustaz ya. Nanti kata Ibnu Qayyim, ujian itu tusbihu ni'mah, tusbihu musibah. Bisa berubah jadi nikmat, bisa berubah jadi musibah. Pasangan kita, harta kita, pekerjaan kita, itu semuanya ujian. Setuju Bapak Ibu ya? Semuanya adalah ujian. Dan kata Ibnu Qayyim, ujian itu bisa jadi anugerah, bisa jadi musibah. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, berarti sekarang pasangan kita itu anugerah atau musibah? Tuh, udah sensitif ya itu. Standarnya itu, Ustaz. Standarnya adalah Ad-Dariyat 56. Itu standar. Pekerjaan kita, pasangan kita, harta kita, ketika itu semuanya memudahkan ibadah kita, itulah anugerah yang sebenarnya. Karena memang tujuan tercipta kita hanya untuk ibadah. Betul kan, saudari? Sebaliknya pasangan kita, keberlimpahan harta kita, pekerjaan kita, semakin menyulitkan ibadah, itulah musibah yang sebenarnya. Dan itu kalimat Ibnu Qayyim, Bapak Ibu. Kenapa? Karena satu-satunya alasan kita tercipta di semesta cuma satu, untuk mengabdi kepada Allah. Maka keberlimpahan dunia kita yang menyulitkan ketaatan kita itu musibah yang sebenarnya. Namun ujian-ujian kehidupan kita yang justru mempermudah ibadah kita, jangan-jangan itulah anugerah yang sebenarnya. Salam Bapak Ibu, saya ulangi. Ini kan harus diulang-ulang. Takut nanti kalau sudah tidak salah paham, sudah detail ngaco gitu. Tapi kalau malam begini Bapak Ibu ya wattnya sudah berapa watt Pak Mulyana ya? Dan 5 watt. Segala keberlimpahan hidup yang menyulitkan ketaatan kita, itulah musibah. Sebaliknya, ujian-ujian kehidupan yang kita dapatkan, tetapi semakin memudahkan kita dalam ketaatan, jangan-jangan itulah anugerah yang sebenarnya. Kenapa? Patokan cuma satu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kan gitu Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ini menarik Ustaz Adri, menarik. Saya sampaikan di kajian beberapa kajian. Bapak Ibu, Allah berbicara rezeki itu 123 ayat. 90 ayat itu menjelaskan secara tersirat rezeki itu sudah Allah jamin. Ya. Ini pernah kita sampaikan di kajian sebelumnya, Ustaz Adri ya. Yang menarik adalah 10 ayat sebelumnya atau 10 ayat setelahnya, ketika berbicara rezeki, pasti ada ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah. Ini saya sampaikan kembali Bapak Ibu sekalian untuk merefresh ya, agar kita tidak lupa bagaimana cara Allah memandu kita di dalam Al-Quran terkait masalah rezeki. Allah berbicara rezeki 123 ayat. Menariknya, cek ayat 10 ayat sebelumnya atau 10 ayat setelahnya, selalu kita menemukan ayat tentang ibadah. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, rezeki sangat berkaitan dengan ibadah kita. Ya. Makanya nanti ada pertanyaan, ada nggak orang yang tidak ibadah rezekinya banyak? Nah itu sekalian. Ada nggak orang yang tidak ibadah rezekinya banyak? Itu tidak ada. Kenapa? Karena rezeki sangat berkaitan dengan ibadah. Ustadz itu orang tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah sedekah, tapi ternyata rumahnya banyak, mobilnya mewah, tabungannya banyak, itu harta, bukan rezeki. Kenapa? Ar-rizku yata'allaku bil ibadah, wal amwal la yata'allaku bil ibadah. Karena rezeki sangat berkaitan dengan ibadah, sementara harta tidak berkaitan dengan ibadah. Bahkan banyak orang yang punya harta lewat maksiat kepada Allah. Ada nggak Bapak Ibu? Korupsi dan lain-lain, ya kan? Gitu. Makanya Bapak Ibu, rezeki itu sangat berkaitan dengan apa saudari? Ibadah. Makanya dua Bapak Ibu, satu, kalau ingin memperbesar keran rezeki, perbaiki dulu ibadahnya. Kalau ingin memperbaiki rezeki kita, rapikan dulu ibadahnya.
karena rezeki sangat berkaitan dengan ibadah. Yang kedua, ketika Allah menderaskan rezeki kita, perlancar ibadahnya. Karena Allah memberikan rezeki kepada kita sebagai sarana untuk memudahkan tujuan kita, yaitu ibadah kepada Allah. Coba saya tanya Bapak Ibu. Tujuan hidup kita ini untuk apa? Kata Allah, ibadah. Allah kasih rezeki, itu sarana untuk memudahkan ibadah kita. Maka rezeki yang tidak memudahkan ibadah kita, namanya sarana yang gagal. Itulah musibah yang sebenarnya. Nah ini Ibu dan Bapak ya, konsep Al-Quran terkait dengan rezeki. Ya begitu. Maka lihat, di setiap orang semakin terus memperbaiki ibadahnya, semakin dimudahkan urusan rezekinya. Dan Bapak Ibu harus paham, rezeki tidak hanya berkaitan dengan yang namanya dunia, bukan duit Bapak Ibu, jangan duit terus. Bahkan kata Syekh Sya'rawi rahimahullah Bapak Ibu, rezeki itu dibagi empat kan ya. Rezeki itu dibagi empat. Ada rezeki yang paling rendah bernama harta, rezeki yang paling atas bernama kesehatan yang mengantarkan kita dalam ketaatan, rezeki yang paling utama namanya anak-anak yang soleh, rezeki yang paling sempurna adalah kita ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada kita. Itu kajian dari Imam Sya'rawi. Artinya, rezeki tidak selalu berkaitan dengan namanya harta. Banyak rezeki-rezeki yang lebih indah melebihi harta yang kita miliki. Contoh misalnya Ustadz, ini kajian dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau Bapak Ibu punya 5 hal ini, Bapak Ibu punya rizki terindah dalam hidup. Ini kalimat dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau kita punya 5 hal ini, yakinlah Bapak Ibu itu orang yang paling kaya soal rezekinya. Bukan harta ya. Satu, as-sa'adah ma'allah. Kalau kita sudah hidup bahagia bersama Allah. Oh, itu rezeki paling top Ustaz Adri. Kalau kita sudah hidup bahagia bersama Allah. Yang kedua, Ustaz Kuswara, birrul walidain. Kalau kita sudah betul-betul kalau kita sudah bisa memuliakan kedua orang tua kita. Itu rezeki Bapak Ibu. Karena tidak setiap orang itu bisa memuliakan kedua orang tuanya. Apakah setiap orang bisa memuliakan kedua orang tuanya? Tidak. Karena orang tua itu, kata para ulama, dinun wad dainun. Berbuat baik kepada orang tua itu dinun wad dainun. Agama dan hutang. Kenapa disebut agama? Untuk bisa memuliakan orang tua itu tidak ditentukan oleh keberlimpahan dunia, tetapi kekuatan agama. Banyak anak-anak yang hebat dunianya, tapi berantakan agamanya, tidak bisa mengurus kedua orang tuanya. Betul kan? Bersyukurlah kalau Bapak Ibu saya dititipi oleh Allah bisa mengurus, merawat orang tua yang masih ada. Karena itu rezeki, tidak semua orang bisa. Yang ketiga, al-waqt wal hub li'ailah. Punya waktu dan cinta untuk keluarga. Itu rezeki Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang punya cinta buat keluarga tapi tidak punya waktu. Susah untuk bisa kumpul dengan keluarga teh. Ada yang punya waktu tapi tidak punya cinta. Sedadri buat keluarga teh ya. Pasea wae. Kalau kita sudah bisa mempertemukan waktu dan cinta buat keluarga, itu rizki terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-ihsan ilal ghairi. Kita mudah berbuat baik kepada orang lain. Itu rezeki, baik. Tidak semua orang bisa berbuat baik kepada orang lain itu. Ya kan? Kalau Allah menakdirkan kita mudah berbagi dengan orang, itu rezeki, Pak. Masya Allah. Dan yang terakhir, al-ikhlas fil ibadah. Kalau kita sudah ikhlas di dalam ibadah, itu rezeki dari Allah. Karena tidak setiap orang yang ibadah memiliki keikhlasan yang indah kepada Allah. Semoga Ibu dan Bapak yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang memiliki rizki terindah ini. Sudah hidup bahagia bersama Allah, bisa memuliakan kedua orang tua, terutama di hari tua, punya waktu dan cinta buat keluarga, mudah berbagi kepada sesama, dan mudah ikhlas ketika
bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba 5 ini Ustaz Adri, ada nggak yang bicara masalah harta? Ada nggak? Tidak 5 ini ada ada nggak? Ustaz. Tidak ada. Ini menunjukkan bahwa ada banyak rezeki yang lebih indah melebihi harta. Ya, begitu. Nah, ini yang pertama, Ibu dan Bapak sekalian, terkait dengan memahami bagaimana kerja kita bisa mengantarkan kita ke surga dan kita bisa menikmati tempat kerja kita sebagai sepenggal firdaus, maka kita harus merasakan ketika bekerja, ini pengabdian total terindah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mindset ukhrawinya itu terbangun Ustaz ya. Tidak hanya mindset duniawi, tetapi mindset ukhrawinya, mindset surgawinya terbangun. Akan terasa indah Bapak ketika bekerja itu. Saya sedang menyiapkan cinta Allah. Saya sedang menyiapkan ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, cinta kasih dari Allah. Itu kalau mindset itu terbangun di setiap kerja kita, kita betul-betul akan bahagia ketika bekerja itu. Karena kita sedang menyiapkan diri untuk mendapatkan banyak kebaikan dari Allah, cintanya, ridhonya, ampunannya, rahmatnya, kemudian apa tadi itu kasih sayangnya dan lain seterusnya itu. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, saya lewat-lewat. Nah, ini kan ada dalil ya di surat Al-Jumu'ah ayat 10. Jadi setelah kita melaksanakan ibadah, fangtashiru fil ya, maka bertebaranlah di muka bumi wabtagu min fadlillah. Kemudian carilah karunia Allah, wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di sini ada dua Bapak Ibu sekalian ya, setelah kita melaksanakan ibadah, maka bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bahwa kerja itu bagian dari ibadah kita kepada Allah. Namun sebelum kita fangtashiru, Bapak Ibu sekalian ya, bertebaran di muka bumi dengan segala ilmu yang kita miliki di dunia kerja kita, maka lihat awal-awal ayatnya itu. Ya, kita rapikan dulu ibadah kita ya. Kan begitu. Rapikan dulu ibadahnya, baru setelah itu kita fangtasiru fil ard. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nah ini bagaimana kerja harian kita itu bisa mengantarkan kita mendapatkan warisan bernama surga sebagaimana yang Allah sampaikan di Zuhruf 72. Bagaimana kerja kita mendapatkan ampunan Allah sebagaimana yang Nabi sampaikan di hadis riwayat Imam Tabrani, dan bagaimana kerja-kerja kita mengantarkan kita mendapatkan cinta Allah sebagaimana yang kita sampaikan di 2 bulan sebelumnya saja. Maka kerja kita pertama tadi harus bernilai ibadah, dan yang kedua adalah iqamatut ta'ah ilallah. Iqamatut ta'ah ilallah, Bu. Kerja itu bukan sekedar nyari harta, nyari rezeki, nyari rezeki, tetapi untuk memandirikan ketaatan kita kepada Allah. Kerja itu upaya kita untuk memandirikan ketaatan kita kepada Allah. Artinya Bapak Ibu, ketika kita beribadah kepada Allah sebagai tujuan penciptaan kita, jangan tidak mandiri gitu loh, Tad. Ini mah sarung pinjam ke tetangga atau ke masjid begitu ya. Ke masjid nebeng ke tetangga dan tegadu mobil gitu. Kemudian tidak banyak kemandirian dalam ibadah itu Bapak Ibu, sesuatu yang sangat tidak baik. Kita harus mandiri ketika membangun ketaatan kepada Allah. Kita punya harta, kita punya kendaraan, punya apa. Jangan sampai kita betul-betul menyusahkan orang dalam ketaatan kepada Allah. Ini pinjam, itu pinjam, ini nggak punya gitu. Ustadz, bagaimana supaya kita bisa mandiri dalam ketaatan kepada Allah itu kerja, Bapak Ibu. Kerja adalah cara terbaik kita memandirikan. Kan fungsi hidup kita untuk bekerja, untuk ibadah. Dan bekerja cara kita memandirikan ibadah kita. Setuju Bapak Ibu ya? Gitu. Jadi Ustadz, kita ketika mau umroh tidak nunggu tidak nunggu door prize dari perusahaan gitu ya. Ada ya. Atau hadiah ciki dari warung gitu ya yang umroh teh. Kenapa? Karena kita punya kemandirian, kadang-kadang kita bekerja. Dan ini penting Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat di surah Ali Imran 185.
Ini kita dudukan kembali Bapak Ibu. Ali Imran 185. Bapak Ibu, kita tegaskan kembali. Satu, tidak ada konsep keseimbangan antara dunia dan akhirat. Karena kata Nabi, akhirat itu 99, dunia itu satu. Jangan pernah menyeimbangkan dua hal yang tidak seimbang. Dunia satu, akhirat 99, kata Nabi kan di hadis Muslim. Maka jangan diseimbangkan, karena memang nilai tidak seimbang. Yang harus kita lakukan adalah bukan tawazun, bukan menyeimbangkan, tapi talazum. Apa itu talazum? Memaksimalkan dunia kita semaksimal-maksimalnya untuk kepentingan akhirat kita. Itu namanya talazum itu. Kenapa? Ali Imran 185 mengatakan, karena satu-satunya kendaraan terbaik kita untuk mendapatkan surga adalah dunia. Oh, sekali itu. Ya. Ada orang bilang gini, Ustadz, saya sekarang mau fokus ibadah, saya tinggalkan dunia. Benar atau salah? Itu bukan konsep kita, itu konsep agama-agama yang lain. Namanya ruhbaniyah itu. Kalau kita lihat, konsep agama-agama yang lain ketika mereka fokus akhirat, mereka tinggalkan dunia loh. Betul kan? Ada yang tidak menikah, ada yang tidak bisnis, ada yang betul-betul memutus hubungan dengan dunia. Tetapi Islam tidak hadir dengan konsep seperti itu. Islam hadir konsepnya adalah maksimalkan duniamu untuk kepentingan akhiratmu. Itu Ali Imran 185. Saya tidak, Bapak Ibu setuju nggak orang bilang gini, Ustadz, saya mau saya mau berhenti berbisnis, ingin fokus ibadah. Ustadz, saya akan resign dari perusahaan, ingin fokus ngejar akhirat. Salah atau benar? Ini salah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena orang masih parsial, masih membeda-bedakan mana ibadah, mana bukan. Padahal bisnis, padahal kerja itu bagian dari ibadah kita kepada Allah. Setuju Bapak Ibu ya? Makanya Ustadz, saya pengen mandiri, tidak bergantung kepada orang ketika ibadah. Salah satunya wasilahnya kerja. Kerja itu bukan sekedar kita numpuk uang, memandirikan ketaatan kepada Allah. Karena tugas kita cuma ibadah Bapak Ibu. Seorang Bapak Ibu ya, kerja itu bukan untuk banyakin tabungan, kemewahan, bukan dilarang, bukan. Tapi itu bukan tujuan. Tujuannya adalah memandirikan ketaatan kepada Allah agar ketika kita ibadah tidak menyusahkan orang lain. Imam mau ke masjid, pinjam sendal di tetangga sebelah. Kopiahnya pinjam di Besti, sarungnya pinjam di apa di ini nggak mandiri. Kenapa? Kan tegaduhan naon kerja itu. Coba Ibu kita kerja. Ibadah kita tidak akan ada kemandirian kalau kita tidak bekerja. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Masya Allah, ketika kita bekerja, kemudian kita mendapatkan sesuatu di tempat kerja, kita beli ini, beli ini, beli ini, untuk memudahkan ibadah-ibadah kita. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini kan konsep yang sangat mindset ukhrawi. Ini mindset ukhrawi sekali. Karena banyak Bapak Ibu, ini ada kaidah yang sangat indah sekali dari para ulama. Faqidu syalla yu'tih. Orang yang tidak punya apa-apa, tidak akan bisa memberikan apa-apa. Coba, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, jalur ke surga itu ada dua, sabar dan syukur. Bapak pilih mana? Ibu Bapak pilih mana? Kalaulah jalur ke surga itu cuma dua, sabar dan syukur. Kita pilih jalur yang mana? Jalur syukur, Ustaz. Kenapa jalur syukur? Bisa mudah memberi sedekah atau ibadah Ayo, yang saya ulang Bu Dewi ya. Kalaulah jalur surga itu dua, sabar dan syukur. Sabar mengantarkan kita ke surga, syukur pun mengantarkan kita ke surga. Kalau kita boleh memilih, pilih sabar, pilih syukur. pilih syukur, Ustaz. Ya kenapa? Lebih mudah dalam ibadah, Kalau sabar berarti susah. lebih berat, Ustaz. Jadi sabar. Bu Meti Pilih pilih sabar. mana? Pilih sabar. Kenapa Bu Pilih- Meti pilih sabar?
dengan bersabar kita akan mudah. Kalau ada hal-hal ya Kak, bukan mudah ya. Dengan perjalanan sabar itu insya Allah akan bersyukur gitu. Baik, baik ya. Apa-apa yang kecil-kecil itu kita bersyukur, ya Allah, Alhamdulillah dapat ini. Baik, baik. Jazakallah Bu Alhamdulillah. Dewi, Bu Meti, alhamdulillah. Ini masih belum istirahat ya. Masya Allah bisa mempertamai kajian kita di malam hari ini. Ini ada kalimat menarik. Kalaulah kita boleh memilih, jalan ke surga itu dua, sabar dan syukur. Kata Dr. Amr Khalid, pilihlah syukur. Kenapa? Karena dengan kesyukur kita bisa mencipta banyak jalan menuju surga itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya Ustaz. Jadi kalau miskin ke surga, kaya pun ke surga. Pilih mana Bapak Ibu? Pilih kaya. Karena orang kaya Ustadz bisa menciptakan banyak jalan untuk ke surga itu. Sedekah, infak, wakaf, ya, kemudian umroh, haji, bangun sekolah gratis, tahfidz. Banyak jalan menuju Roma, menuju surga itu ya, gitu. Seakan-akan kalau sabar itu cuma satu jalur, tapi kalau syukur kita bisa mencipta banyak jalur menuju surga itu. Artinya, kalau orang kuat dunianya gara-gara dia bekerja, Bapak Ibu, bisa memandirikan ketaatannya lebih hebat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mencipta banyak jalur menuju surga dan dia bisa mandiri dalam ketaatan kepada Allah tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Ya. Kan kita mau Ustaz Adri ya pengen pengen baju lebaran minta ke tangga gitu ya. Pengen pinjam, segala pinjam ibadah kumaha gitu. Ayo mandiri. Karena tugas kita ini ibadah, mandirikan ibadah kita. Caranya tidak ada wasilat lain kecuali memang kita bekerja. Bekerja bukan sekedar menumpuk kekayaan, prestisius, bla bla bla, tetapi kita ingin memandirikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian ya, ini yang terakhir. Jadi kerja itu satu, ini bagian ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, cara kita memandirikan ibadah kita kepada Allah. Dan ketiga, ini menarik kajian para ulama kita. Kenapa kita harus bekerja? Bagaimana cara kerja kita mengantarkan kita dapat surga dan lain sebagainya? Nasratul manfa'ah al-akhir. Dengan bekerja itu, Bapak Ibu, cara kita menebar manfaat kepada sesama. Ketika kita bekerja, mendapatkan sesuatu di tempat kerja kita, kita bisa lebih mudah untuk berbagi dengan sesama hasil kerja kita. Betul? Dan itulah surga kita itu. Coba Pak Ibu, kita lihat. Siapa orang bertakwa itu, kata Allah di surat Al-Baqarah? Satu, yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimuna shalah. Yang ketiga apa? Yang ketiga. Pertama, Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang kedua, yuqimuna shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu sekali. Itu ciri orang bertakwa, Pak. Dia itu berinfak. Artinya dia punya sesuatu yang bisa ditebar kebaikan kepada orang. Betul kan? Nah, itu ciri orang bertakwa. Tidak hanya memiliki keimanan yang hebat, tidak hanya memiliki ketaatan yang indah, tetapi juga dia memiliki memiliki konsep untuk menebar bagi sesama. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan ini akan mudah Bapak Ibu sekalian kita merealisasikan konsep ini kalau kita bekerja. Maka kerja itu cara kita ingin mudah berbagi kebermanfaatan dengan sesama. Karena konsep orang beriman begitu. Apa kata Nabi? Khairukum khairunas. Sebaik-baik manusia itu bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, bukan yang paling wah, tetapi yang paling bermanfaat bagi sesama. Itu konsep Nabi. Dan itu konsep syariat kita. Keterbaikan kita di mata Allah itu bukan karena kekayaan kita, ketampanan bapak-bapak di sini, Kak Rasep, insya Allah, terutama Ustaz Adri ya, insya Allah. Bukan karena kepintaran, tetapi siapa yang paling bermanfaat bagi sesama. Makanya kata ulama mengatakan, kimmatun nas fi a'ta'ika walaysa fi matamliku.
keterbaikan nilai hidup kita dari apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, bukan apa yang bisa kita dapatkan itu. Seseorang yang hanya bisa mendapatkan tanpa bisa memberikan, tidak ada nilainya sama sekali. Karena syariat kita membuat sebuah konsep, orang bernilai itu bukan sesuatu yang apa yang bisa dia dapatkan, tetapi sesuatu yang bisa dia berikan. Ya kan? Bekerja akan memudahkan merealisasikan konsep ini untuk berbagi dengan sesama. Kita bekerja di rumah sakit, di perusahaan ini kita mendapatkan hasil ini kita bisa menebar manfaat, dan itu adalah jalan surga kita, Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang paling hebat di mata Allah Subhanahu wa taala, karena kita banyak memberikan manfaat bagi sesama. Saya suka bilang begini, Bapak Ibu. Ini impian hidup saya. Ketika di ujung kematian, ketika kita berada di gerbang kematian, ribuan air mata tumpah ke bumi. Ribuan doa terpanjat ke langit. Ribuan orang terhantar ke pemakaman kita. Itu kematian terindah. Dan setiap kita semoga memiliki kematian terindah seperti ini. Ketika di hari kematian kita, ribuan air mata jatuh ke langit, ke bumi. Ribuan doa terpanjat ke langit. Ribuan orang terhantar ke pemakaman kita. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan setiap kita punya cita-cita seperti itu, hari terbaik yang tidak bisa direkayasa. Kenapa sampai ada orang yang ribuan air matanya jatuh ke bumi, ribuan doa terpanjat ke langit? Kenapa? Karena kita orang yang bermanfaat dan memberikan kebaikan bagi mereka. Itu jejak rekam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Karena ada begini, Ustaz Adri, ada orang yang meninggal cuma, dia itu sudah maut, udah segitu gitu, Ustaz. Tidak ada air mata, tidak ada apa gitu ya. Berarti orang itu sangat tidak memberikan manfaat dalam kehidupan. Apalagi yang kayak gini, si bapak itu sudah meninggal, alhamdulillah tuh, alhamdulillah gratis, coba bayangin gitu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim gitu ya. Sekarang Bapak Ibu, coba mari kita bermuhasabah. Andaikan hari ini Allah menjemput kita karena sudah sampai ke jadwal kematian kita. Bagaimana suasana orang ketika ditinggalkan kita? Jangan-jangan mereka itu acuh hari-hari gitu loh. Jangan-jangan tidak ada air mata, tidak ada doa. Kenapa? Karena kita tidak memberikan kebaikan selama kita masih ada di dunia itu. Ya kan? Ini sangat memungkinkan kita bisa membangun semua keindahan ini ketika kita bekerja itu. Mari ubah orientasi Bapak Ibu ya, kerja itu bukan sekedar hoyong beli ini, punya, bukan. Satu, ibadah, dua, memandirikan ketaatan kita, yang kedua menebar kebaikan bagi sesama itu. Dan itu semuanya jalan surga kita. Jalan surga kita. Maksimalkan dunia kita, tapi jangan salah untuk kepentingan akhirat kita. Makanya ini konsep ini harus mulai Bapak Ibu harus mulai dipublikasi ya. Tidak ada konsep keseimbangan dunia akhirat, yang adalah konsepnya talazum. Memaksimalkan dunia dengan potensi yang kita miliki sebagai anugerah dari Allah, ilmu kita, dedikasi kita, kedisiplinan kita, tetapi semua itu untuk kepentingan akhirat kita. Kalau sudah begini Bapak Ibu, betul-betul kerja kita terasa betul-betul bagian dari bagaimana cara kita membangun istana kebahagiaan surga kita. Ya, satu, kerja betul-betul kita sedang membangun ketaatan yang indah kepada Allah. Yang kedua, ingin mandiri dalam semua ketaatan kepada Allah. Kita bisa sodako, kita bisa wakaf, kita bisa ini, kita bisa itu. Dan yang terakhir, kita mudah untuk berbagi dengan sesama dari hasil kerja kita. Dan itu jalan surga terindah buat kita. Karena sebaik-baik orang di mata Allah yang paling bermanfaat bagi sesama. Nah ini mindset ukhrawi ketika kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala tempat untuk bekerja dengan ilmu yang kita miliki. Nanti kan ada kajian Bapak Ibu ya, disebut dengan 4 I. Kerja itu harus ikhlas, harus ihsan, harus itqon. Itu mungkin kalau ada pertemuan berikutnya Ustaz
nanti kita akan panjang lebarkan di pertemuan itu ya, terkait dengan ikhlas, ihsan, dan itkon. Karena ini penting sekali dalam memahami bagaimana kerja itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin Ustaz sampaikan ya 1 jam 10 menit. Mungkin sisanya kita bisa berdiskusi untuk Siap. mematangkan materi kita malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz, materi sangat inspiratif untuk kita semua, para jamaah sekalian. Satu poin penting yang saya tangkap dan itu menjadi yang paling utama dalam kajian kita pada malam hari Ustadz, bahwa tadi di awal Ustadz menyampaikan bahwa setiap tempat kerja kita harus menjadi sebuah pelataran atau tempat bermain-main kita di sepenggal surga Firdaus. Dan ada syarat utama di situ adalah pekerjaan kita harus menjadi sebuah pengabdian total dan terindah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya Yes. adalah kita harus ikhlas meniatkan setiap aktivitas dalam pekerjaan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi Ustaz sudah menurunkan banyak sekali poin-poin yang penting dan sudah kita simak bersama. Dan untuk menghemat waktu, tidak saya breakdown semuanya. Ini ada pertanyaan dari Prof. Kiki ini Ustadz. Saya akan persilakan beliau. Silakan Mau Prof. Mangga Prof. tanya nih, saya juga mau tanya. Ya, Pak Ustadz, Prof. Azali dulu atau Silakan Pak Prof. Kiki Ustadz ngobrol. boleh Ya, tanya? mangga Ya, Prof. Prof. ya, Eki, mangga. Silakan ya, Prof. Masya Apunten. Allah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Saya kira bagus sekali poin-poin yang tadi disampaikan. Lebih lanjutnya Pak Ustadz, mungkin saya pernah eh, melihat di media sosial ya satu sindiran dari orang Yahudi katanya. Katanya, kalau kami itu bukan mencari pekerjaan, tapi kami yang menciptakan usaha Masya dan Allah. pekerjaan, nah gitu. Allah. Jadi mohon komentarnya, karena ini penting ya, kalau kita hanya mencari kerja saja, berarti posisi kita di bawah juga ya. Betul. Artinya kan ada apa namanya? Ya kita menghasilkan pendapatan mungkin cukup bahkan lebih, tapi kan ada atasan kita di atas itu ya. Betul, betul. Belum tentu kemerdekaan bekerja kita itu katakan sesuai dengan syariah gitu ya. Masya Allah. Misalnya bekerja di bank apa halal lah gitu misalnya ya. Gitu. Dan salah satu yang saya prihatin ya, saya lihat umat kita itu ya kalau sindiran Yahudi itu betul gitu ya. Kita itu tidak bisa jadi pemimpin dunia menghasilkan produk-produk yang mungkin teknologi yang menghasilkan manfaat bahkan menjadi produk global gitu ya. Contohnya misalnya mobil gitu ya, pesawat terbang gitu ya. Lalu listrik misalnya dan sebagainya. Karena mungkin dahulu kita hanya puas dengan duduk di masjid aja, zikir, tamat Quran, tapi nggak mengamalkan ilmu-ilmu dunia yang juga mendukung ibadah kita seperti tadi kata Pak Ustadz. Bahkan saya khawatir kenapa kita bisa dijajah 300 tahun, karena mental kita juga mungkin lemah ya. Betul, Artinya betul. penjajah itu datang dengan teknologi tinggi, dengan etos kerja yang tinggi, kita kalah gitu. Sehingga kita tidak mampu menghadapi kezoliman-kezoliman yang katakanlah dulu ada Mongol ya, kerajaan Mongol yang luar biasa, bisa meluluh lantakkan kerajaan Islam gitu ya di Baghdad. Nah, itu Betul. kan contoh betapa sebetulnya levelnya harus ditingkatkan, bukan bekerja saja kita mendapatkan upah, tapi justru kita harus bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan untuk orang lain, bahkan menghasilkan produk-produk yang kalau bisa sih global, sehingga bisa jadi pemimpin dunia gitu, punya daya tawar yang tinggi. Betul, Saya betul. kira mohon komentarnya ya, mungkin menurut saya itu yang harus digalakkan supaya kita tuh mentalitinya bisa percaya diri lah. Jangan kita merasa aduh sesah apa tuh kalau belum apa teh, kalau saya ngobrol-ngobrol supir taksi sesah Pak, tetiasa di obi abi kita nyobain asa saya. Jadi banyak orang yang nggak punya semangat untuk berubah Pak, karena apa ya, mungkin nggak punya daya juang juga gitu menghadapi banyak kendala tadi, masih kurang sabar mungkin ya. Nah ini bagaimana komentar? Menurut saya sih begitu, karena kalau kita dengar-dengar misalnya kayak Imam Ghazali Ihya Ulumuddin itu betul-betul menjauhi dunia kan, katanya miskin itu utama katanya gitu kalau padahal seharusnya menurut saya miskin itu harus dihindari, jangan sampai, tapi mungkin maksudnya sederhana di dunia lah ya barangkali ya. Tapi kita mandiri, kebutuhan kita cukup, tapi kita juga bisa memberikan ke orang lain, bukan hanya untuk kita saja kan begitu ya. Maka saya sedih lah kalau Bapak Presiden kita bilang cukup kita mah untuk makan aja gitu. Sedih banget gitu. Gimana pendapatnya Pak Ustadz?
Baik, Masya Allah, Prof. Kiki, jazakumullah khair atas masukannya di malam hari ini. Ini sebetulnya bukan pertanyaan, tapi tambahan, tapi sangat, sangat, sangat apa ya, sangat penting buat kita semua. Prof. Jazakallah khair. Ada sebuah ungkapan dari seorang cendekiawan dari Kairo itu. Mungkin Ya. saat ini kita ketika belajar agama katanya fardhu kifayah. Tapi ketika belajar teknologi fardu ain kata gitu. Artinya karena memang kebutuhan saat ini yang mendesak adalah itu untuk dunia Islam, bagaimana kita mencipta sarjana-sarjana yang memang tidak hanya sekedar paham Al-Quran Sunnah, tetapi juga bisa menguasai teknologi, sains dan lain sebagainya. Dan ini kebutuhan yang sepenuhnya belum terakomodir ya untuk dunia Islam, Ya. gitu. Bahkan saya sendiri lihat Kordowi kan seorang ulama besar dari Kairo. Dia rujukan semua sarjana-sarjana Islam di dunia, tetapi dia punya beberapa anak, semuanya itu yang ahli atom, ahli bom, ahli nuklir gitu. Iya, Karena betul. kata Sukordawi, justru umat Islam saat ini yang sangat dibutuhkan dan stoknya belum banyak itu adalah di ilmu-ilmu ini begitu. Ya. Dan kalau kita lihat kata Kordowi itu ulama-ulama kita sejak zaman keemasan Al-Farabi dan lain sebagainya itu ternyata tidak hanya bergelut di dunia di ilmu agama kan, tapi mereka ahli Ya, betul. matematika bla bla bla. Sekarang itu sangat kurang. Jadi makanya apa yang Prof. Kiki sampaikan, ini sebuah keharusan yang harus sudah mulai tersadarkan umat ini terkait dengan melek teknologi, sains dan lain seterusnya. Karena bagaimanapun juga memang dunia Islam pernah mencipta sejarah emas dengan melahirkan ilmuwan-ilmuwan sekaliber Al-Farabi dan lain seterusnya itu ya, yang paham semua ilmu. Yang kedua juga saya sangat setuju Prof terkait dengan tadi ya, mindset kita bukan hanya bekerja tapi mencipta lapangan kerja ya. Ini memang sebuah hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim, dan ini pun semangat kerja Nabi kan begitu, mencipta bisnis, menarik orang lapangan kerja untuk bisa mendapatkan untuk bisa bermanfaat bagi orang. Dan ini hal yang memang harus mulai digalakkan juga oleh kita semua Prof ya, terkait dengan mencipta lapangan kerja ini. Sebetulnya sih kajian saya juga ketika saya bilang kerja bukan sekedar kerja di sebuah perusahaan gitu Prof ya, tetapi juga masuk ke lapangan kerja, mencipta lapangan kerja dan lain sebagainya. Kita hanya melandasi kajian hari ini bahwa aktivitas kita itu bagian ibadah dan lain seterusnya seperti itu. Apa yang Prof Kiki sampaikan, Masya Allah, sebuah hal yang harus menjadi sebuah niscaya yang harus kita lakukan untuk umat ini. Karena bagaimanapun juga betul kata Prof ya, bukan sekedar dapat uang gitu ya, tapi kita bisa menebar banyak kemanfaatan, menebar banyak kebaikan bagi umat, bahkan kita bisa diperhitungkan lagi dalam percaturan dunia Bapak Ibu sebagai umat yang dulu pernah merasakan kejayaan seperti itu ya. Prof, saya tidak bisa mengomentari karena ini bukan pertanyaan tetapi sebuah gagasan yang hebat dari Prof. Mudah-mudahan ini bisa kita realisasikan di kemudian hari oleh umat insyaallah. Jazakumullah khair Prof, semoga sehat berkah selalu. Baik. Amin ya rabbal alamin, hatur nuhun Pak Ustaz. Amin Bro. Mudah-mudahan terus semangat Pak Ustaz. Masya Allah Bro, jazakallah ilmunya malam hari ini, Masya Allah luar biasa. Ya, makasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Prof. Ya. Selanjutnya silakan Prof Azali, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Saya menanya Ustadz, itu tadi kerja untuk mendapat surga. Yeah. Nah ini bagaimana pensiunan Ustadz? Karena begitu pensiun ya, itu banyak yang ya faktor ekonominya, kesehatannya merosot gitu Ustadz. Nah itu untuk menjaga bahwa kita itu meskipun pensiun, tetapi mendapat surganya justru harus lebih banyak lagi gitu. Demikian Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Prof Azali sehat berkah selalu. Alhamdulillah. Tadi saya pagi ketemu Prof Heri di pernikahan ini, putranya Dr. Nano. Pagi. Saya khutbah nikah tadi Prof. Saya ke sana tapi rada telat. Iya Prof, semoga Prof sehat selalu. Baik Bapak Ibu ya, ada banyak teman-teman saya Prof itu bikin
modul-modul kajian-kajian tentang mensiasati pensiun ya. Karena banyak yang tidak mudah adaptasi, yang awalnya sibuk kemudian jadi tidak jadi banyak waktu, yang biasanya terus mikir rehat itu kan ternyata banyak masalah juga yang muncul Prof ya. Stres ya dan lain seterusnya itu. Tidak mudah gitu orang itu, tidak semuanya mudah menuju masa pensiun. Karena nanti ada banyak yang berubah dari kebiasaan yang biasanya sibuk menjadi tidak sibuk, yang biasanya banyak berpikir kemudian juga tidak banyak berpikir karena sudah selesai kerja. Itu ternyata menciptakan banyak persoalan-persoalan tersendiri begitu ya. Makanya banyak teman-teman asatid di kota-kota besar di Indonesia ini membuat banyak materi-materi tentang membimbing orang-orang menuju pensiun ya. Kenapa ini muncul? Karena ternyata butuh dibimbing. Karena tidak semuanya orang bisa sukses beradaptasi menuju pensiunan begitu. Namun Prof, kalau kita lihat di Al-Quran, bagi seorang muslim ini tidak ada kata pensiun ya. Mungkin bahasanya berpindah kesibukan, Prof ya, dari kesibukan formal di kantor menuju kesibukan-kesibukan yang lain yang memungkinkan untuk bisa kita garap. Karena satu-satunya yang membuat kita pensiun itu kata Dr. Amr Khalid adalah hatta yatial yakin. Ketika datang jadwal kematian kita, baru itu kita pensiun gitu. Artinya Prof, ketika kita sudah selesai dari sebuah pekerjaan di kantor, kita kan memungkinkan untuk bisa banyak kesibukan yang lain begitu ya. Kesibukan yang lain. Kesibukan-kesibukan ini kan tidak sekedar harus ke kantor lagi, tetapi kita bisa, tadi kata Prof Kiki, bisa menciptakan kesibukan-kesibukan yang lain, membuka lapangan kerja dan lain seterusnya. Yang jelas bagi seorang muslim tidak boleh ada kata pensiun dalam konsep berhenti beraktivitas ya begitu. Mungkin hanya berpindah aktivitas saja. Misalnya dari dunia kantor ke dunia misalnya dagang, bisnis itu bisa kita coba dengan catatan kalau betul-betul nganggur misalnya gitu tidak ada pekerjaan, ini khawatir nanti mengganggu psikologis ya, ganggu keuangan juga Prof. Iya. Dan itu memang banyak diupayakan oleh banyak asatid untuk dipandu ya. Bagaimana kita melewati masa-masa pensiun dengan sukses, dengan indah, ternyata tidak boleh berhenti kesibukan. Yang harus kita lakukan adalah berpindah kesibukan mungkin. Dari kesibukan yang biasanya di kantor menjadi kesibukan-kesibukan yang lain. Atau misalnya ada beberapa jamaah saya, Prof, itu ketika selesai dari dunia kerjanya itu, ternyata memang banyak kesibukan-kesibukan yang bisa dilakukan. Kesibukannya tadi itu bisa berbisnis, bisa berdagang, atau lain bisa ngurus yayasan gitu ya. Banyak yang melakukan itu. Artinya itulah seorang muslim tidak boleh berhenti dari bekerja karena ya dari ibadah. Karena satu-satunya yang bisa mengistirahatkan kita dari ketaatan kepada Allah adalah ketika kita datang jadwal kematian. Itu mungkin Prof ya yang bisa disampaikan merespon dari Prof bahwa seorang muslim itu tidak boleh tanda kutip ada pensiun. Harus terus sibuk, harus terus bergerak, beraktivitas untuk membangun karya-karya amal soleh yang menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala apapun kesibukan itu. Itu mungkin Prof yang disampaikan di pertemuan di malam hari ini. Prof, Terima semoga kasih. kita sehat selalu. Amin, ya Amin. Rabbal Amin, alamin. amin, amin. Amin, amin. Baik, izin Ustadz, setelah Prof Kiki dan Prof Azri ada saya membacakan satu pertanyaan yang masuk, Ustadz. Iya. Mungkin Ini ini kalau oh, kalau para guru kita mungkin bukan bertanya tetapi menambahkan. Asa gempur kalau menjawab pertanyaan Prof. oh ternyata ini bukan pertanyaan juga Ustadz dari Pak Dr. Suroyo. Beliau mengatakan mungkin tentang surat Al-Balad tadi Ustadz. Baik, Ya, sebelum ditutup dengan doa, barangkali boleh satu pertanyaan lagi mungkin kita manfaatkan. Silakan para jamaah sekalian. Jika tidak ada mungkin satu pertanyaan penutup dari saya Ustadz. Tadi Ustadz sempat menyebutkan satu ayat tentang setelah kita melakukan sholat maka bertebaranlah di muka bumi Ustadz ya. iya. Nah sementara di sisi lain Ustadz tadi saya menyampaikan bahwa pekerjaan kita itu seperti kita sedang bermain di pelataran surga Firdaus Ustadz ya. Hmm. Nah sementara dalam lingkungan pekerja itu sendiri tentu kita banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin berbeda-beda Ustadz ya.
Ya, dengan kesibukan-kesibukannya. Nah, sementara di waktu office hour lah katakanlah begitu, kita tuh kan ada kewajiban-kewajiban ibadah yang kita lakukan, Ustaz ya. Misalnya sholat duhur, sholat asar, di mana keutamaan berjamaah tetap berlaku di sana, Ustaz ya. ya. Namun bagaimana untuk kita mensiasati, mensikapi agar eh, kita sudah bermain nih di pelataran Firdaus. Tapi pada akhirnya mungkin kita juga ya tidak mengutamakan untuk sholat berjamaah karena mungkin kesibukan Ya. kita yang tidak bisa ditinggalkan. Hmm. Bagaimana Ustaz untuk mensiasati dan menjembatani agar semuanya tuh kalau bahasa Sundanya tuh laukna benang cairna herang gitu Ustaz. Mangga langsung ditutup dengan doa boleh Ustaz. Baik, kita lihat ayat ini ya. Ayat ini adalah panduan sebetulnya Ya, untuk bikin manajemennya ya. Bikin manajemennya. Satu, Allah tadi menceritakan tentang ibadah. Setelah sholat, bertebaranlah untuk cari rezeki. Itu kan ya, dua-duanya ranah ibadah. Jadi ibadah kita setelah melaksanakan sholat, kemudian bertebaran di muka bumi. Lihat ayat ini, Allah memberikan satu konsep manajemen yang sangat indah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dari ibadah ini, Ustadz, yang Allah pertama sebut adalah sholat dulu ya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Allah menyebut sholat nomor pertama, Allah menyebut dunia nomor ketiga. Dalam konsep aulawiyat, yang pertama memang harus lebih prioritas daripada yang kedua. Jadi sholat itu lebih penting daripada dunia kita, kan begitu ya. Makanya ketika kita bikin manajemen harian, yang pertama kita manage dulu adalah bukan dunia kita. Hari ini kesibukan apa saja. Tapi manage dulu, pastikan sholatnya itu rapih dulu. Misalnya zuhur di mana berjamaah, asar di mana berjamaah, subuh di mana berjamaah. Sisanya isi dengan kesibukan dunia itu. Ini konsep Al-Quran, Zat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Sholat disebut nomor pertama, dunia disebut nomor kedua. Ketiga ya. Dalam kausus awalawiyat, berarti sholat itu lebih penting daripada dunia kita. Maka dalam konsep manajemen, yang pertama kita itu atur, kelola dulu, sholatnya dulu, Zat. Pastikan satu hari ini, subuh di mana berjamaah, zuhur di mana berjamaah, asar di mana berjamaah, maghrib di mana berjamaah, sisanya isi dan kesibukan dunia kita gitu. Itu konsep Qur'annya begitu. Kita kan terbalik biasanya Ustadz. Kita mah yang kita atur kesibukan kita dulu. Dan sholat tidak pernah kita urus dulu. Makanya ketika azan zuhur kita sedang rapat misalnya itu ya. Adzan asar kita sedang di jalan. Adzan maghrib kita sedang makan mie ayam gitu. Kenapa terjadi? Karena yang kita manage itu pertama dunia dulu kan. Baru setelah itu sholat. Padahal kalau kita lihat tuntunan Al-Quran, sholat dulu. Pastikan satu hari ini rapih. Sisanya isi dengan kesibukan dunia kita sebegitu. Ini yang harus kita pahami agar Bapak Ibu sekalian, tadi kata Ustadz Adri gitu ya, betul-betul saling melengkapi ketaatan kita kepada Allah. Ada orang bilang gini Ustadz, Ustadz kan kerja itu ibadah, tapi dia berantakan sholatnya itu. Pak, kenapa subuh tidak ke masjid? Pak, kenapa tidak berjamaah? Kan kerja juga ibadah sarwawai. Itu salah atau benar, Ustaz? Banyak orang yang bilang gitu. Padahal atas nama ibadah, jangan korbankan ibadah yang lain. Karena konsep seorang muslim adalah saling melengkapi. Ibadah demi ibadah, maka harus dibikin konsep namanya fikih tawajun. Fikih keseimbangan. Sholatnya terjaga, aktivitas ininya terjaga, itunya terjaga. Itu namanya fikul muwazanah. Kalau sudah kita pakai fikul muwazanah, betul kata Ustadz, cairna herang, lauknya benar. Kalau tidak menggunakan prinsip fikul muwazanah, khawatirnya atas nama ibadah, tetapi kita banyak mengorbankan ibadah-ibadah yang lain. Kayak tadi, kan kerja itu ibadah, tapi gara-gara kerja dia tidak masjid berjamaah saja, tidak tilawah dan sebagainya. Itu kan satu hal yang tidak tepat ya. Harus betul-betul saling menyempurnakan ibadah kita. Sebagaimana yang tadi Allah sampaikan di Al-Quran, di surat Al-Jumu'ah itu, sholat itu bagian ibadah, kerja pun bagian ibadah, kita ini harus rapih melakukan semuanya, di-manage dengan baik.
Itu mungkin Ustadz ya, konsep Al-Quran terkait dengan sholat dan ibadah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian kedua dari Kutemukan Surga di Tempat Kerja. Mudah-mudahan nanti ada pertemuan ketiga untuk membahas masalah ikhlas, ihsan dan itqan. Ini nanti sambungannya ke pernyataan Prof Kiki tadi. Ustadz ya. Harus ada itqan. Itqan itu nanti bahasanya sangat luas sekali, termasuk tadi. Termasuk bahwa umat Islam itu harus menguasai ilmu sains, teknologi dan lain sebagainya, itu nanti disinggung di masalah itqan ya. Karena ini menjadi prioritas yang harus kita pahami bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana sejarah pernah memperlihatkan kepada kita ulama-ulama besar kita itu yang pernah mewarnai berbagai keilmuan yang ada saat ini itu bukan sekedar paham ilmu fikih, ilmu hadis, tapi ilmu-ilmu yang lain pun tuh ternyata datang dari sarjana-sarjana muslim yang sangat luar biasa, puncak keemasan umat Islam ya ketika itu dirasakan. Itu nanti kita singgung di bahasan-bahasan tentang itqan insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini walaupun sederhana, ringan, tetapi bisa memberikan mindset ukhrawi ketika bekerja, bukan sekedar kita untuk membangun kebahagiaan dunia saja, tetapi ternyata tempat kerja pun bisa mengantarkan kita, bisa membangun kebahagiaan surga kita insya Allah. Bapak Ibu ini saya sampaikan, mohon maaf atas segala kehilafan. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih Ustadz ilmu yang telah disampaikan oleh kita semua dan insya Allah sangat inspiratif sekali. Dan insya Allah sepertinya jamaah tidak sabar pengen segera masuk kantor besok Senin Ustadz setelah dengar ceramah Ustadz ini. Baik, alhamdulillah jamaah sekalian kita sudah tiba di penghujung kegiatan dan semoga Allah berikan rezeki berupa pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang sudah kita simak dari guru kita di malam hari ini, tentunya dengan tema yang sangat luar biasa, ada surga di tempat kerja kita semua. Baik, insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang dan mohon maaf jika terdapat kekurangan. Dan kita tutup dengan doa kifatul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya. Terima kasih.